Salam semangat bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Saya Aminatul Zuhro dari TK Dewi Sartika dengan fasilitator Ibu Suimah yang paling sabar membimbing dan pendamping pengajar praktek Bapak Ferdiansyah. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Banyuwangi. Latar belakang aksi nyata budaya positif dalam video ini adalah anak usia dini merupakan masa eksplorasi dunia bermain, sehingga kebanyakan anak belum memahami peraturan. Dan tujuan aksi nyata yang pertama yaitu mewujudkan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai kebajikan melalui kesepakatan dalam kelas. Tolak ukur aksi nyata budaya positif dalam video ini yaitu implementasi keyakinan atau kesepakatan dalam kelas. Yang kedua, terbentuknya motivasi diri pada anak. Adapun lini masa tindakan yang dilakukan diawali dengan menghadap kepala sekolah untuk koordinasi implementasi budaya positif dan meminta izin melakukan aksi penyebaran pemahaman kepada stakeholder. Dilanjutkan dengan koordinasi dengan wali murid melalui kegiatan parenting maupun e-book parent. Dan lini masa tindakan yang terakhir yaitu penerapan kesepakatan dalam kelas. Saya mohon izin implementasikan tentang modul yang sudah saya terima di guru penggerak tentang budaya positif. Dan di sini saya diberi tugas untuk membagikan pengalaman saya tentang materi yang saya dapat tentang budaya positif, tentang motivasi kebutuhan manusia, tentang restitusi dan keyakinan keluarga. Terima kasih, Mbak. Alhamdulillah. Oke, monggo silakan ditindaklanjuti, bahkan dikembangkan ke teman-teman yang lain supaya apa yang sudah kita laksanakan seperti ini bisa ditindaklanjuti, terutama pengalaman yang Bunda. Silakan dipersilakan kepada Terima kasih. Jadi ini saya mohon izin waktu untuk bisa membagikan kepada rekan-rekan dan juga nanti kepada wali murid juga. Terima kasih Pak semuanya. Sukses. Few moments later. Langsung saja pada pokok permasalahan. Intinya dengan semua dikumpulkan ini, alhamdulillah TK Dewi Sartika ini masuk yang golongan penggerak. Ya, betul Bu. Sekarang harus tergerak menggerakkan. Nah, ini bagaimana? Nah, ini alhamdulillah satu kecamatan Songgon yang ada guru penggeraknya hanya TK Dewi Sartika, yaitu Bunda yang masuk. Jadi seleksi kabupaten loh, bahkan pusat yang bukan kemauan kita. Terus yang kedua, kita ini termasuk program POP, program organisasi penggerak. Nah, alhamdulillah kemarin juga sudah dihadiahi selain kepala sekolah kalau berguru seperti Turok Menengah Royal. Itu pun juga diberi ilmu, tapi tidak hanya sebatas itu. Ini disuruh mengimbaskan. Tularne, digetok tularne lah. TK Dewi Sartika dapat 2 lembaga yang butuh ditularne selain, yaitu TK Al-Hikmah Kendal dan TK 121 Selagi. Jadi ya alhamdulillah lah, memang kenyataannya seperti ini. Kita bersyukur di situ ya. Jadi sekali lagi alhamdulillah Dewi Sartika bisa masuk yang bergerak tadi ya, penggerak. Apalagi kaitannya dengan IKN implementasi kurikulum merdeka ya. Perlu diketahui Bapak Ibu, kan semula itu kurikulum itu kan kurikulum 13 K11. Sekarang kurikulum merdeka ini pun tanggal 6 Februari sampai 31 Maret ada pendaftaran. Kita mau milih yang mana? Ada yang kurikulum asli kurikulum merdeka, ada yang berbagi, ada yang apa namanya? Yang satu itu Berubah. Berubah. Mandiri berubah itu tetap mengacu K13. Ini loh. Ini orang bagi pajangan kok itu. Ini semua kelas kita kasih ini namanya ini ya. Ini sing diulangnya K13 ya ini.
mestinya. Terus yang merdeka, namanya merdeka, enggak kata enak merdeka, bebas kita kan tidak seperti itu. Ya. Yang merdeka masih ada ragu-ragunya. Kita memilih masih Buddha tadi. Jadi kurikulum merdeka, tapi ini ngambil dari ini. Dari ini kita kembangkan. Seni sudah tidak ada. Kalau yang K13 ada seni, sekarang nggak ada seni, membaur menjadi satu. Terus ada istilahnya kalau yang merdeka sekarang ya ekstra. Nah, ekstra ada P5. Apa? Penguatan, oke, belajar, itu dilaksanakan di ekstra. Makanya di sini dibawa keluar itu tidak hanya turun juga turun. Ya rekan GWD biasa, tapi anak-anak itu luar biasa. Contoh yang lain itu termasuk pendidikan dan problem Pancasila yang kemarin kita bawa di apa? Ya, jadi kersane podo tanggal 9 iki Bunda dinilai kalau tim teko mrene lek dicekoni wani murid itu bisa jawab podo karo guru karo sing Bunda, terutama Bunda, intinya di Bunda ya. Kalau Bunda ini bisa lolos bisa berhasil saya jelas nama TKD sertifikat juga akan terangkat ya, jadi mohon doanya ya Bunda alhamdulillah berapa persen sekarang Anda? Katakan 50% ya sudah berjalan 50%. Jadi alhamdulillah. Jadi mohon nanti dijelaskan lebih rinci sudah apa yang dibutuhkan, apa yang perlu disampaikan teman-teman ini. Saya ditanya lebih ini, terus tak jawab. Nah, ini pokok ya. Saya kira itu pembukaan dari saya karena saya hari ini harus vaksin keempat. Vaksin masa ASN ditawarkan hari ini. Jadi booster kedua, booster satu yang ketiga, sekarang yang keempat. Ini apa? Saya mau mengambil pemerintah. Pak Ari juga orang yang negara harus manut. Saya kira itu hubungannya. Sudah setelah saya tinggal ke sana ya. Oh ya. Terus alhamdulillah ini kan ada dokumen juga tadi sudah kami share laporan kegiatan khususnya keuangan memang rawan Bapak Ibu ya. Rawan sekali biarpun Rp1.000 namanya keuangan itu ya sing senang sing gak senang memang harus itulah. Tadi sudah kami share ke Paguyuban, mohon masukannya apakah uang itu dibagi non sewu. Itu saya ambil dari khusus orang tua kelas B. Makanya saya mau melakukan apa dibagikan itu mana kita uang yang adalah perwakilan yang besar itu. Kalau saya lebih baik dimasukkan kas Paguyuban, kan juga akan ada perpisahan kan bedanya bisa untuk melakukan itu. Saya kira itu karena punya mohon maaf dan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah itu tadi sudah dibuka oleh Bapak Sumari. Jadi ini betul Ibu nyambung apa yang disampaikan Bapak Sumari. Aksi nyata budaya positif ini salah satu tugas saya untuk memberikan informasi kepada ibu-ibu semuanya apa yang dimaksud dengan budaya positif. Di sini perlu kita itu mengenal apa yang dimaksud dengan pemahaman budaya positif. Karena memang kita Indonesia sangat kental dengan budaya Ibu ya. Jadi di sini inti dari Merdeka Belajar itu bagaimana kita ini saya kan juga belajar dari jenengan bagaimana tentang anak-anak, belajar dari ibu guru apalagi terutama Bu Sugiarto ya. Saya bisa seperti ini juga karena didikan beliau. Nah di sini sekarang disambungkan antara pendidikan masa lalu dengan pendidikan zaman sekarang. Makanya tentunya ada perbedaan atau mungkin sesuatu yang mungkin harus kita tingkatkan untuk lebih meningkatkan tentang budaya positif di sekolah. Karena apa? Di sini tentang budaya positif ini kita harus bersama-sama membangunnya. Membangun budaya positif sekolah dengan menyediakan lingkungan positif yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak itu dan mencipta guna mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia dan terutama bahagia.
seperti panjenengan semuanya. Kalau anak-anak bahagia atau ibu bahagia melakukan sesuatu yang bahagia, tapi harus walker, nyapu aja kan nggak bisa. Anak aja harus kadang bergerak, padahal istilahnya cuma ngebut malah bermainnya nggak bisa. Makanya di sini yang utama adalah bahagia. Nah nanti kalau sudah dia bahagia, mau memahami dirinya bahwa senang menerima apa yang akan disampaikan, dia akan menjadi mandiri dengan pemahaman dan akan lebih bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya di sini ada kata merdeka. Mungkin kita sering ya Bu ya, sekarang bahwa merdeka itu yang dimaksud gimana? Jadi sebenarnya inti dari merdeka itu sendiri itu bagaimana kita memahami diri kita. Jadi kita itu bertindak jangan karena orang lain. Nah, makanya di sini M yang pertama itu adalah memulai dari diri sendiri dulu. Nah, mama juga gitu, saya juga seperti itu. Kita dulu. Setelah kita memahami diri kita, baru kita mengeksplorasi pemikiran lingkungan, disesuaikan. Aku di sekolah, berarti aku juga harus memahami misalkan tata cara di sekolah. Nah itu jadi dia itu bisa menempatkan dirinya terhadap lingkungan. Nah setelah itu, setelah kita eksplorasi pemikiran, di situ kita bersama untuk ruang kolaborasi bersama. Jadi wali murid menyesuaikan dengan sekolah, anak-anak menyesuaikan di sekolah dengan bukunya bagaimana, dengan temannya bagaimana, itu adalah ruang kolaborasi bersama. Dan setelah itu kita menerapkan pemikiran ilmu-ilmu yang kita sampai diterapkan di sekolah. Mohon maaf, kadang kan ada anak yang mungkin di rumah baik, tapi di sekolah karena tidak bisa biasa bersosial, akhirnya dia juga ada bermasalah gitu loh. Makanya di sini kenapa kita perlu kolaborasi bersama. Jadi di sini anak seperti yang tadi Pak Ari jelaskan bahwa pembelajaran anak-anak yang utama adalah sosialnya. Bagaimana dia bisa keluar dari lingkungannya untuk belajar dengan lingkungan yang lainnya. Nah di situ setelah kita menerapkan pemikiran bersama, kita melakukan penguatan, mengambil kesimpulan, baru aksi nyata. Dalam aksi sini saya juga melakukan aksi nyata. Anak-anak itu sebenarnya dia belajar ke sekolah itu juga praktek. Apakah aku sudah bisa bersosial dengan temannya? Apakah aku bisa belajar tanpa mama tapi belajar dengan guru? Itu juga aksi nyatanya anak, istilahnya prakteknya. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud kurikulum merdeka itu bagaimana dia lebih memahami jati dirinya sendiri, dimulai dari dirinya sendiri. Kemudian, nah di sini ada beberapa pemahaman budaya positif yang akan kita bahas, yaitu tentang perubahan paradigma belajar saat ini, tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar saat ini. Ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara ya, Bapak tokoh pendidikan kita. Kenapa ini diangkat lagi? Kita di pendidikan mungkin kita sering bilang teacher atau apa biasa atau apa ya, teori-teori yang lain. Kita jarang mengundurkan Bapak pendidikan kita. Nah sekarang kita mengulas lagi kenapa Bapak Ki Hajar Dewantara ini ternyata di dunia lebih terkenal. Karena apa? Budaya yang diterapkan atau teori-teori yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara itu lebih mengena ke anak. Karena Bapak Ki Hajar Dewantara ini salah satu anak yang cerdas di Indonesia. Karena kecerdasannya dia benar-benar tahu bahwa dia akan membuat perubahan terhadap pendidikan Indonesia. Kan kita dijajah oleh Indonesia. Nah di situ Belanda merasa bahwa ini orang yang berbahaya, karena ini adalah orang yang akan mempertahankan Indonesia dan menganut sama Belanda. Akhirnya dia diasingkan di Belanda. Nah saat dia mengasingkan di Belanda itu, dia melakukan gerakan belajar bahwa kalau Indonesia diatur oleh negara lain, Indonesia tidak akan menjadi Indonesia. Indonesia akan jadi orang lain. Makanya di sini ketika dia melakukan gerakan di situ di Belanda itu, dia malah belajar bisa malah membandingkan antara bagaimana Indonesia dan bagaimana negara lain. Nah di situ dia belajar ternyata apa-apa yang diatur oleh kolonial nggak sesuai dengan Indonesia. Kita didoktrin zaman dulu, orang-orang disuruh bekerja tapi untuk Belanda, orang-orang disekolahkan tapi untuk bekerja untuk Belanda. Nah dari situlah
Ki Hajar Dewantoro ini malah di penjara karena apa? Orang ini memang benar-benar berbahaya untuk Indonesia. Nanti berbahaya bagi Belanda karena nanti Belanda nggak bisa menguasai orang Indonesia kalau dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro. Maksudnya bukan dipimpin, pendidikannya. Nah di sini ada tiga semboyan Ki Hajar Dewantoro. Ibu pasti sudah paham, yang Marso Sutolodo, yang Nadia Karso, dan Tuturi Handayani. Yang di sini di depan memberi teladan, yang di tengah memberi semangat, yang di belakang mendorong, kan gitu. Tapi ketika kita dijajah oleh Indonesia, kita semuanya dikendalikan oleh dijajah oleh Belanda. Ini tidak berlaku karena semua harus menurut kata-kata Belanda. Nah setelah masa tahanannya selesai, Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa. Nah disitulah dia berpikir bahwa anak Indonesia harus memiliki pendidikan yang sama dengan anak-anak Belanda. Kalau dulu yang boleh sekolah kan hanya orang kaya, tapi beliau mendirikan Taman Siswa untuk agar anak Indonesia semuanya mendapatkan pendidikan. Dan di sini ada menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik dan mengajar itu adalah proses memanusiakan manusia. Kalau Belanda kan menjadikan manusia, ya kalau kita harus menghargai manusianya. Makanya di sini Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan bahwa kita ini petani, Bu. Kita ini petani bagi anak kita. Kalau kita menanam padi, ya nanti kita hanya bisa merawat bagaimana tumbuh padi itu bisa maksimal, bisa menghasilkan beras yang banyak. Nggak bisa kita menanam padi, kita berharap jago. Nah ini nyambungnya pendidikan anak gimana? Saat ini kan kadang mohon maaf ya, kita lebih mendominasi terhadap pendidikan anak-anak. Padahal di situ anak itu punya naluri yang kadang lebih imajinasinya lebih daripada kita. Seperti yang pernah saya bilang ke ibu, ketika anak-anak hanya bermain balok ini aja, membuat apa? Buat kota. Karena kalau mama berangkat membuat kota. Makanya di sini ibu yang perlu kita evaluasi dari perubahan paradigma belajar saat ini, ya buat saya, buat kita semua ibu guru dan wali murid. Yang pertama, apakah pembelajaran di rumah dan di lingkungan itu sudah berdiferensiasi, berbeda anak satu dengan anak yang lain? Itu pasti berdasarkan pengalaman, ya, apalagi bukan sudah berhasil mendidik anaknya sampai ke tingkat yang S3. Berbeda ya Bu, anak satu dengan anak yang dua, jelas berbeda. Nah, tapi kadang ada kata-kata yang membuat kita mohon maaf ya, kata-kata yang sebenarnya kita itu berharap anak mempunyai sesuatu yang lebih tinggi, tapi itu menyakiti anak. Itu kok yang baik loh. Itu betul, sering gimana? Iya. Nah itu tadi Mama. Jadi saat ini kita harus menyadari bahwa setiap anak itu berbeda. Makanya kenapa ibu guru itu sudah terbiasa dengan berbagai macam karakter, tapi kok manut kabeh itu karena mungkin ibu guru sudah tahu caranya di belajar itu. Jadi misalkan kita belajar angka, kayak ini di kelas saya ada anak yang benar-benar nggak mau tentang kecil, ya boleh belajar angka pakai mani-mani. Yang penting dia mengenal angkanya. Terus gimana Bunda gak bisa nulis? Gak bisa nulis, mau saya ngerti. Tapi nggak tinggal pencet, ya kan? Terus paling nggak dia mengerti hurufnya, bentuknya hurufnya. Ya kita susun manik-maniknya sesuai dengan hurufnya. Jadi ini ya, makanya seperti yang dibilang Pak Ari, bahwa pembelajaran kita saat ini tidak boleh seperti zaman kolonial ketika di zaman Belanda dulu, bahwa saya ini pelajarannya ini nggak boleh. Itu namanya kita mencetak anak. Padahal anak punya pemikiran yang lebih ya Bu ya. Kecerdasan ada 9. Ada anak yang cerdas di bahasanya, mungkin nanti dia akan menjadi diplomat. Ada anak yang pintar jadi matematika, mungkin dia akan jadi akuntan. Kan nggak mungkin semuanya jadi guru. Terus politik kan nggak mungkin semua jadi presiden. Siapa yang jadi menterinya? Jadi intinya setiap anak itu cerdas. Anak ibu semuanya adalah juara satu. Makanya kenapa di TK itu juara satu ya Bu. Terus yang kedua, apakah guru atau orang tua mendominasi seperti yang
yang saya bilang tadi, harusnya itu belum mereka kalian nggak bisa, karena setiap anak itu bentuknya berbeda. Terus terus kemudian monoton, pembelajarannya monoton, berfokus pada satu acuan, penggunaan media belajar yang beragam. Ya, ini sekarang kita lagi belajar bersama Ibu ya. Intinya sekarang, mohon maaf, anak-anak itu sekarang karena dia sudah tahu bahwa gadget itu sesuatu pembelajaran yang lebih menyenangkan, ada suaranya, ada warnanya, ada geraknya, daripada buku yang hanya monoton warnanya. Jadi di sini perubahan paradigma yang belajar sekarang bahwa handphone itu sarana belajar. Kalau mama-mama tahu aplikasi-aplikasi atau media-media yang memang untuk belajar. Komputer itu atau YouTube itu akan ada algoritma. Kalau ibu sering melihat pembelajaran, itu nanti YouTube akan memberikan ke ibu algoritmanya, pasti belajar terus. Makanya sekarang mamanya dulu yang harus membukakan itu. Terus kemudian nanti YouTube itu akan mengirimkan pembelajaran yang lain. Makanya di sini jangan, maaf ya mama, jangan beranggapan bahwa main handphone itu main. Jadi sama seperti halnya pisau itu akan sangat bermanfaat kalau kita buat masak, akan sangat negatif kalau berhubung. Handphone juga seperti itu, akan sangat bermanfaat kalau kita gunakan untuk belajar, dan akan sangat negatif kalau mama tidak mendampinginya. Sekarang kayak Bu Dewi, Ibu pengen apa aja boleh resepnya di YouTube. Makanya mama anak-anak dia pasti ingin juga kan belajar. Kok mama kok asik sih, aku juga pengen asik gitu ya. Terus kemudian yaitu sudah sampai 5 sumber belajar. Jangan hanya menggunakan buku untuk saat ini. Makanya kenapa kalau mungkin mohon maaf di sekolah melihat bu guru membawa handphone atau mungkin komputer atau apa, bukan main ibu belajar. Jadi perlu saya sampaikan ke ibu-ibu semuanya, karena ada dulu kasus teman kita, ada wali murid komputer gosipin gurunya itu handphone. Nah itu karena memang belum paham bahwa pembelajaran paradigma, pembelajaran kita saat ini adalah dengan teknologi. Nah terus kemudian yang selanjutnya paradigma belajar sudah sekarang tentang disiplin positif. Nah kata-kata disiplin ini kebanyakan orang menghubungkan dengan tata tertib, harus teratur. Kalau dalam budaya kita bahasanya disiplin itu kudu patuh gitu kan. Nah padahal inti dari disiplin itu seharusnya merdeka. Dalam artian merdeka apa? Anak itu harusnya dengan pendidikan yang dia diterima, dia tanpa harus disuruh, dia ngerti, harus melakukan. Itu namanya merdeka dan disiplin dengan dirinya. Jadi di sini menurut Diane Gosel dalam juga School disiplin, dia menyatakan bahwa disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi arti dari disiplin itu anak dari nggak tahu jadi tahu. Itu berarti sudah disiplin. Anak yang maunya nggak mau sekolah, terus kemudian dia mau sekolah sendiri, itu disiplin. Jadi disiplin kalau mungkin selama ini kita jangan terlambat ke sekolah atau kayak gitu ya. Nah ini nanti kita akan belajar bersama bahwa yang artinya disiplin positif atau budaya positif itu menghilangkan kata jangan. Saya pernah bilang bahwa otak kita tidak bisa mengolah kata jangan. Jangan mikir gajah, di pikiran ibu pasti akan gajah. Jangan mikir upin-ipin, besok gambar upin-ipin. Jadi kita harus berusaha menggunakan kata yang lain. Nah di sini diharapkan dengan disiplin positif ini nanti anak lebih mandiri, tahu apa yang mereka butuhkan, tumbuhnya motivasi dari dalam diri. Ini yang utama nomor 3. Bagaimana anak-anak itu memahami sendiri secara diperintah. Itulah disiplin. Jadi bukan disiplin karena peraturan, itu belum disiplin. Misalkan tidak boleh makan atau apa. Kalau dia misalkan memahaminya aku lo pengen makan atau apa, berarti dia belum ngerti maksudnya tidak boleh makan apa. Jadi makanya nanti di sini di belakang diajarkan bagaimana tentang tata cara pengolahan kata, bagaimana kita itu memunculkan motivasi dari anak-anak sehingga dia itu disiplinnya mandiri, bukan disiplin karena peraturan, bukan disiplin karena diperintah mama, bukan disiplin karena diperintah guru atau aturan sekolah. Jadi di sini ada beberapa motivasi perilaku manusia, yaitu kan biasanya orang
sudah dari di sana, masih dari orang lain. Nah di sini kata merdeka itu bagaimana anak memahami dirinya tentang paradigma belajar saat ini, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi di sini menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka pahami. Jadi ini kalau misalkan aku tuh nenek masak nih, kamu tuh jangan gitu toh, nanti itu anak kok aku salah padahal aku loh kok lapo-lapo. Nanti kata-katanya diperbaiki dengan kata-kata yang lebih positif. Nah di sini ada bu, ada menjat ya boleh ya bu. Nah di sini bagaimana cara untuk biar kita itu benar-benar bisa menerapkan disiplin ke anak-anak. Hukuman tidak termasuk dalam hal ini. Kalau kita sering memberikan, kita berharap dengan memberi hukuman kepada anak kita disiplin, tidak. Karena apa? Anak akan belajar menyelesaikan masalah. Menangis bergejolak, ya tambah muntah, membuat sesuatu di luar biar tidak kelihatan namanya, malah namanya malah buruk. Makanya di sini hukuman bukan salah satu cara untuk membuat anak disiplin. Dan lagi juga peraturannya kalau harus disiplin tidak akan menjadikan anak disiplin. Jadi di sini salah satu cara untuk membuat disiplin anak yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Nanti di belakang saya jelaskan tentang restitusi. Konsekuensi itu coba kita sebaiknya kita gimana nak? Jadi intinya kita itu ngajak anak dulu, ngobrol, kita harus menghargai anak kita. Ya kayaknya itu loh, jangan nyekolahkan anaknya lah, berarti anaknya bisa berpikir ya. Dan kalau kita itu tuh begini, lagi setir mamanya itu namanya. Adik maunya gimana? Coba mama biar paham. Nah, itu konsekuensi, kita mengajarkan konsekuensi dan nanti kita belajar tentang restitusi. Iya, nah ini di sini. Nah, makanya kenapa di kita yang dulu insya Allah di TK Dewi Sartika ini kita di awal pembelajaran kemarin dan juga bersama anak-anak sudah kami terapkan tentang bukan peraturan lagi, tapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama anak-anak. Jadi sebaiknya makan minum di waktu istirahat. Jadi anak-anak itu nanti dijelaskan kenapa kok makan harus di waktu istirahat. Dia kan waktunya bermain. Kalau misalkan jangan makan, aku pengen makan. Jadi intinya anak-anak itu jangan makan. Kesannya malah kayak bermakan gitu. Jadi di sini kata-kata positif dan juga kayak tertib dalam kelas atau jangan ramai di kelas gimana? Kan lebih positifnya tertib dalam kelas. Misalkan anak lari kencang, mama bilang dia. Jangan pelan-pelan. Kemudian kalau anak naik tangga, itu turun nah. Jadi ini kita itu kalau bisa gunakan kata positif ya, anak-anak juga di sini itu mumpuk banyak budaya positif, kata-kata positif sehingga anak-anak itu yang diterapkan ke temennya loh. Jangan tiba kamu tiba mana? Jangan pasti ada kata-kata nembek mama lo gak boleh, mama nggak bisa. Ya, jadi mama nih jadi penalisan kata mama lo gak boleh, kayak di kelas ini. Gak boleh nilai pulpen bek mama, gak boleh nilai krayonku bek mama. Wah, mama ya. Padahal kalau mungkin bilangin, nah ini krayonnya. Nanti kalau misalkan temennya pinjam gantian atau gimana caranya, intinya jangan sampai sebenarnya mama ini memberikan omongan ke anak-anak tapi sebenarnya mama menilai mama sendiri ke anak-anak, nggak ada ini mamaku marah atau gitu sendiri sebenarnya ya. Makanya di sini kenapa bagaimana kita itu membuat kata-kata yang intinya membuat keyakinan ke anak-anak. Adik maunya gimana? Nanti kalau misalkan temennya mau pinjam gimana? Kayak gitu. Boleh. Kalau nggak boleh kenapa? Jadi anak diajarkan untuk memberikan alasan yang sesuai dengan hatinya. Jadi biar anak-anak itu maksudnya ibu nggak terbiasa disetir oleh orang lain terutama teman-temannya. Gitu. Itu yang diwajar dengan merdeka.
Jadi di sini karena apa, kita harus paham bahwa kebutuhan dasar manusia itu ya kesenangan, cinta kasih dan juga kebebasan. Di sini adalah freedom. Jadi artinya freedom. Aku lo pengen misalkan aku lo pengen bermain tapi sama mama disuruh belajar. Itu kan nanti saya juga nggak masalah gitu. Padahal di dalam bermain itu anak belajar loh. Makanya kenapa sistem pendidikan atau metode pendidikan itu ya belajar dalam itu. Nah, di sini yang selanjutnya tentang posisi kontrol. Nah, disinilah kita, ibu akan melihat sendiri. Kita ini selama ini menjadi penghukum terhadap anak, atau menjadi pemantau terhadap anak. Nah, ini di sini kita selama ini yang mengatur anak. Apakah kita menjadi penghukum terhadap anak, menjadi pembuat orang merasa bersalah, menjadi teman, monitor, atau menjadi manajer? Yes, ibu nilai sendiri. Nah, iya. Iya, bahkan dulu kita juga gitu di sekolah zaman dulu katanya kalau nggak menghukum ada nggak manut, betul ya? Padahal anak sekarang itu lebih kritis. Makanya yang anak-anak sampaikan setiap hari Senin itu belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan menjadi kreatif. Saja nih kalau anak-anak itu dari dalam dirinya muncul kemauan atau minat-minat yang ada di dalam dirinya, anak akan lebih mandiri dan lebih kreatif. Ya seperti yang saya tadi bilang, dari dalam aja loh dia berhenti membuat kotak, dari plastisin itu aja loh dia ngomong, dia lebih membuat ini spaghetti pizza, nalarnya kan berarti tinggi loh. Makanya di sini kita ajarkan ke anak-anak motivasi aja, membuat apa-apa anak baru, nanti di situ mama menuntun. Jadi tidak mendominasi anak, jangan menjadi yang istilahnya kayak yang mendominasi seperti yang tadi saya bilang. Nah di sini jangan sekarang itu anak lebih kreatif, lebih lebih banyak media yang digunakan untuk belajar. Jadi penghukum ini kita gunakan lebih ke konsekuensi, menanamkan keyakinan jangan jadi penghukum lah bu, ya. Sajane ngapunten lho, anak sampean lek diseneni wong trimo kok. Ya bener lho, anake lho di diseneni dhewe, dicetok dhewe padahal. Terus kemudian ada yang bilang anakku tak cekeli handphone ben menang, misalkan. Tapi kalau handphonenya nggak dikontrol, ben anakku memang ben antem. Padahal nanti dari situ itu malah lebih aktif kalau nggak diarahkan, malah tambah macam-macam kalau tidak terarah loh ya. Jadi malah menjadi hal yang tidak anteng lagi, gitu ya. Terus kemudian yang di sini pembuat merasa bersalah itu gimana? Biasanya kayak kita bicara, awakku juga ngono, seharusnya kayak gini. Jadi mungkin lebih pertanyaannya gimana? Nanti kenapa? Kayak kemarin itu nanti ada sebuah video tentang restitusi. Jadi di sini kita tanyakan, kok itu kenapa? Kenapa tanya kok dulu? Pasti dia jenengan semua termasuk saya melakukan kesalahan itu pasti ada alasan. Takutnya misalkan kita ngomeli anak apa kan ada juga. Nah itu yang harus kita sampaikan. Dan di sini kita mengajarkan ke anak-anak itu mengungkapkan isi hatinya. Nanti di sini sehingga kita bisa menjadi kontrol yang ke manajer. Kita mengarahkan ke anak-anak, menjadikan anak lebih jujur dan dia bisa beralasan untuk menjaga dirinya sendiri. Kan maksudnya ya oleh anak ada masalah terus belum ngomong itu saja tambah bingung, gitu. Makanya di sini bagaimana kita membudayakan positif terhadap anak-anak, meyakini dirinya sendiri untuk lebih merdeka mengungkapkan perasaannya. Jadi kalau mungkin saya itu kita harus kasih jeda. Kalau saat ini dia tidak bisa menjelaskan atau nanti kalau kamu nggak bisa ngomong sama ayah ya, atau mungkin
saya di keluarga saya atau sama suami saya mereka nggak bisa ngomong ya orang mantu ya. Jadi banyak cara ya intinya jangan sampai intinya kita lebih ke menghukumi orang lain, karena kita tuh ketika kita menghukum banyak hukum sebenarnya kita mengecilkan hati ya. Kita sendiri juga seperti itu ya Bu, apalagi kita perempuan orang yang sangat nah di sini segitiga restitusi. Apa sih maksudnya segitiga restitusi? Ketika ada masalah, yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi terus kemudian validasi tindakan kesalahan yang melakukan menstabilkan identitas ini kita harus pikirannya apa ya Bu ya, anak-anak itu gini, dia nggak apa-apa kalau misalkan ada anak harus pukul temennya gitu, kalau bilang awalmu bantuin jangan kamu jangan Bu, dia pasti punya alasan kenapa pukul. Kenapa kok pukul temannya? Adik menstabilkan identitas itu seperti ini. Adik memukul, dia tahu adik memukul, tapi adik ada alasan kenapa kok adik pukul. Kayak kemarin contohnya ini, sholat Bu, sudah sholat tenang di sini. Tiba-tiba temannya itu tahunya Ahmad dorong Vino, Ahmad kamu ngebuti Vino di belakang. Nah, terus kemudian karena temennya itu tahunya tiba-tiba Vino sudah jatuh boleh, jadi saya yang disalahkan Ahmad jadi murung. Langsung saya sadar, kenapa ini gini? Coba teman-teman sekarang kemudian ya, tadi ngomong satu-satu dijelaskan Bu. Ahmad ini gini. Biasanya Ahmad yang berbicara. Kenapa Ahmad kok kamu mukul Vino? Pasti kamu ada yang mau diomongkan Vino. Ahmad kan hebat, bisa ngomong bisa bercerita, bisa nanti biar bisa buat cara untuk Bu merayu. Intinya kita harus pasti Ahmad untuk membela dirinya ya mukul atau kenapa akhirnya dia ngomong lah Vino ngomong ngejak lomba sholat lo bunda aku nggak mau ya Vino tak dorongan. Ternyata ada alasannya. Setelah saya jelaskan ke anak-anak, ternyata anak-anak lah mau aku mau dorong Vino. Dia taunya di situ. Akhirnya setelah dia tahu alasannya Ahmad, teman-temannya saya tanya, berarti yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Dan Ahmad juga berani mengungkapkan, jangan sampai dengan seperti yang tadi menghukum itu kita mengecilkan hatinya anak lebih menyimpan dendam, nantinya kedendam buruk, terus anak mengumpat gak mengobrol apa itu karena di dalam hatinya bergejolak. Jadi kita sebagai orang tua harus mengetahui bahwa bagaimana dalam masalah itu stabilkan identitasnya dulu, kita kenalkan yang salah, terus kemudian ditanyakan alasannya, terus menanyakan yang kalau Ahmad seperti itu, tadi teman-temannya nilai Ahmad bagaimana? Aku lo nggak jahat katanya. Sekarang Ahmad udah bisa jelaskan ya, berarti Ahmad terus saya tanya ke teman-temannya, gimana Ahmad ada masalah nggak? Enggak, Ahmad hebat karena Ahmad nggak mau dan itu maksa. Jadi kan dasar lagi ya Bu ya. Nah itu tentang sudah selesai. Itu tentang materinya. Di sini saya mau menunjukkan video yang di sini tentang segitiga restitusi. Jadi ini demonstrasi tentang budaya positif, tentang segitiga restitusi, bagaimana kita menstabilkan identitas anak-anak, menumbuhkan keyakinan, dan kemudian segitiga restitusi itu proses untuk memperbaiki kesalahan anak-anak sehingga mereka tetap kembali bukan menjadi orang yang bersalah. Artis-artis masa depan kita.
semangat dan bahagia Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Demonstrasi konseptual modul 1.4 budaya positif, saya akan menyajikan sebuah film tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah 3 langkah proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahan hingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. April gak usah konco Vino. Hah? Katanya Ahmad, April gak usah konco Vino. Kenapa? Ya, ayo kita tanya yuk. Ayo coba. Bilang gimana? Karena Mama lagi konco Vino. Vino. Oh, Bilo jangan konco Vino. Apa nanti kita tanya aja kan Ahmad pinter nih. Kenapa nak? Bunda. Halo. Pas Ahmad nangis Vino kaget. Oh, Vino kaget. Iya, karena kita semuanya ini sesama teman saling menyayangi ya. Jadi kalau ada temennya yang sedih, saling membantu ya. Ahmad pinter. Ahmad udah tahu istilahnya tadi kenapa penyebabnya sakitnya, salahnya sudah tahu. Nah, sekarang Vino sudah berteman semua. Nah, ini tadi ya, tadi Ahmad ya, tadi Ahmad itu bilang katanya, ojo Abil jangan berteman sama Vino. Nah, ternyata setelah Ahmad paham kesepakatan kelas yang keberapa? Yang keempat, apa yang keempat? Ya, kesepakatan kelas yang keempat apa? Menyayangi teman. Dan ternyata sekarang Ahmad sayang sama Vino. Dia sayang sama Vino ya. Nah, karena kita ini berteman ya. Vino, Abil, dalam saya. Oh iya. Vino, Abil, aduh. Vino, Abil, aduh. Sayang, sekarang waktunya apa ya? Vino. Sekarang waktunya apa sayang? Hah? Waktunya apa nak? Waktunya mainan. Kan ini baru masuk, baru berdoa. Betul sayang. Vino, kok sudah bermain? Istirahat? Belum dong. Sekarang lo masih jam berapa ini? Tuh, masih jam 8. Masih jam 8 tuh waktunya. Tuh, bukunya sudah dikasih buku, berarti Vino waktunya apa sekarang? Apa sayang? Waktunya belajar, kok Vino bermain? Karena mainannya bagus, pengen Vino jadi pengen main. Gimana kalau sekarang belajar dulu yuk, biar nanti bisa bersama-sama dengan teman-teman. Gimana sayang? Bagus banget. Karena rumahnya sudah jadi. Sekarang Vino belajar ya? Iya, wah hebat. Ternyata mau belajar di sini. Mau belajar di sini dekat mainannya boleh. Wah, pinter. Ternyata adik Vino punya keinginan. Oh iya, krayon dipasang. Ternyata adik Vino punya keinginan untuk bermain di dekat hasil karyanya, yaitu rumah-rumahan dari balon. Nah, dan setelah adik menyelesaikan rumah-rumahnya, adik mau belajar dan langsung mengambil bukunya sama krayannya. Ya, selamat belajar adik Vino. Memiliki keinginan yang harus kita dengarkan, dan ternyata setelah kita mampu mendengar apa keinginan anak, ternyata anak itu juga mau
mau menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Setiap awal pembelajaran kita buat kesepakatan dulu ya. Kita buat apa nak? Kesepakatan dalam kelas. Ayo coba siapa yang sudah ini ya paham ya? Iya, nanti setelah itu beramal ya. Oke. Oke. Coba kesepakatan kita dalam kelas yuk diucapkan bersama-sama ya. Kesepakatan dalam kelas. Satu. Sebaiknya makan minum di waktu istirahat. Dua. Praktek dalam kelas. Tiga. Mengerjakan tugas. Empat. Menyayangi teman. Lima. Merapikan alat tulis. Yuk, merapikan alat tulis. Dan benda-benda setelah digunakan. Dan benda-benda setelah digunakan. Oke, terima kasih ya Kak Dewa semuanya. Kita mulai pelajaran yang berikutnya. Terima kasih Bunda. Vino janji apa? Janji belajar. Mau belajar. Oke, terima kasih Vino. Yang pertama gambar apa Jihan? Sebaiknya Di waktu istirahat. Faiz. Yuk. Apa nak? Tertib dalam kelas. Syafsa. Apa itu? Menyayangi teman. Terima kasih Bunda, aku menyayangi teman. Terima kasih Bunda, aku menyayangi teman. Sama janji mau menyayangi teman? Ya. Tadi janji siswa ya. Satunya ini pelajar Pancasila ya. Oke, ayo coba. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terhebat semuanya. Oke, ya.
jajan uang, coba uangnya berapa aja?